Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Sofia Nur Azizah, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, sebelum aku kenalin guest star kita hari ini nih, kita udah kedatangan bintang tamu yang super spesial. Dia adalah seorang pelajar sekolah menengah ke atas yang mempunyai segudang pengalaman dan juga prestasi nih. Dia adalah Kak Raihan Zahroni, seorang anggota Forum OSIS Jawa Tengah dan juga Ketua Umum Forum OSIS Banjarnegara. Wah, luar biasa banget kan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita kenalan bareng tamu keren kita hari ini. Halo Kak Raihan. Oke, halo, salam kenal Kak. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong Kak, perkenalkan diri ke Sobat TC-TC di rumah nih. Oke, halo Sobat TC-TC, kenalin aku Raihan Zahroni. Aku bisa dipanggil Raihan atau akrab disapa dengan Raihan. Oke, lagi sibuk apa nih Kak Raihan akhir-akhir ini nih? Oke, kalau akhir-akhir ini keseharian aku tentunya karena masih pelajar, masih duduk di bangku kelas 11, tentunya sekolah dan juga berorganisasi di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu Kak. Masih sibuk organisasi dan juga sekolah gitu ya Iya, Kak? masih. Oke. Nah, untuk mengawali obrolan kita hari ini nih Kak, kita kan tahu kalau Kak Raihan ini join di organisasi Iya. OSIS gitu ya Kak? Iya, betul. Kita juga semua tahu kalau OSIS itu keren banget. Nah, gimana sih Kak awal mula Kak Raihan ini terjun ke dunia OSIS sampai akhirnya menjadi anggota dari Forum OSIS Jawa Tengah dan juga menjadi Ketua Forum OSIS Banjarnegara. Boleh dong Kak ceritain ke Sobat TC-TC? Oke, jadi awalnya gimana sih aku bisa terjun di dunia OSIS? Yang awalnya sebelumnya di SMP itu aku belum join OSIS nih Kak. Iya. Karena di SMP pengalaman aku cuman ikut organisasi pramuka. Pramuka, gitu. oke. Cuman emang dari awal aku lumayan berniat kayak menekuni di dunia organisasi gitu. Kemudian di SMK pada saat itu aku masuk lumayan tertarik untuk mencoba hal baru. Karena kan di SMP belum pernah nih mencoba gabung ke OSIS. OSIS, iya. Nah, jadi di SMK pada saat ada open recruitment itu OSIS, aku nyiapin segala sesuatunya untuk seleksi, aku ikutin juga berbagai tahap seleksi yang ada. Nah, pada saat itu aku lumayan nekat untuk langsung daftar menjadi calon wakil ketua OSIS. Calon wakil ketua Iya. OSIS gitu ya? Oke. Ya, namun alhamdulillahnya dari pendaftaran itu kan nantinya akan ada calon 3 kandidat yang terpilih untuk oke. nantinya bakal orasi dan juga ada pemilihan ketua maupun wakil seperti itu. betul. Nah, saya juga alhamdulillahnya lolos menjadi salah satu kandidat dari ketiga pasang. Namun mungkin belum rezekinya ya Kak, Oke, saya belum belum rezeki. bisa menjadi wakil ketua OSIS pada saat itu. Namun cukup senang juga karena ditempatkan di seksi bidang 5. Nah, jadi kalau di sekolah saya bidang 5 itu apa ya Kak boleh tahu? ya, kalau di sekolah saya itu namanya berorganisasi politik dan kepemimpinan seperti itu. Karena ya passionnya udah di situ, jadi ya cukup senang juga walaupun belum bisa jadi wakil ketua OSIS seperti itu. Kemudian pada pertengahan periode, aku dapat info dari ketua OSIS di sekolahku kalau Forum OSIS Banjar tuh bakal ada pengukuhan di generasi ke-1. Oh, jadi udah ada generasi 1 dulu? Iya, generasi pertama pada saat itu mau pengukuhan, kemudian dari sekolah itu memberi kesempatan untuk 2 delegasi OSIS itu bisa hadir gitu Kak. Nah, saat itu aku langsung menghubungin ketua OSIS aku, Mbak aku pengen nih buat ikut gitu kan. Pada saat itu cuma 2 orang. Perwakilan? Iya, perwakilan dari 2 sekolah cuma 2 orang. Terus aku ikutin kegiatan itu, kemudian juga ternyata ikut serta dilantik sebagai anggota Forum OSIS Banjar generasi ke-1. Wah, kayak gitu. keren banget sih Kak Iya. perjalanannya. Benar Dari yang awalnya itu join organisasi pramuka, terus di SMK langsung join OSIS, Iya, langsung ternyata OSIS. langsung masuk Forum OSIS Banjarnegara ya Kak. Iya. Wah, keren banget sih. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, apa sih yang membuat Kak Raihan ini berkontribusi di organisasi ini gitu? Ya, nah jadi yang pasti karena adanya tekad dan niat dan juga sebuah amanah ya, karena di Forum OSIS generasi kedua ini kan aku dapat amanah buat menjabat sebagai ketua umum. Bener. Tentunya ya gimana sih caranya buat aku menjamin keberlangsungan sebuah organisasi dan juga bisa berevolusi lebih baik dari generasi sebelumnya. Apalagi menjadi seorang ketua ya Kak? Iya, betul sekali. Nah, terus juga kayak dari aku sendiri tuh berpikir
kita tuh berkontribusi nggak akan sia-sia loh, terutama juga kalau bisa bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri kayak gitu Kak. Oke, jadi seorang ketua yang berkontribusi untuk organisasinya supaya menjadi lebih baik dan belajar bersama-sama gitu Iya, ya Kak. betul. Oke, nah kemudian nih pengalaman yang paling berkesan selama di organisasi itu apa sih Kak? Boleh dong diceritain ke Sobat TCTC? Oke, jadi pengalaman yang cukup berkesan bagi aku dan lumayan berharga juga ya, itu dari yang pertama dari Forum OSIS Banjarnya dulu itu di tahun kemarin kan belum ada program yang bisa terimplementasikan. Iya, betul. Nah, di masa kepengurusan yang sekarang aku dan teman-teman cukup lumayan memberikan program kerja yang bisa terrealisasikan. Salah satunya program terbesar yaitu Musyawarah Pelajar Kabupaten Banjar. Wah, itu apa tuh Kak kalau Nah, boleh tahu? jadi kegiatannya itu seperti perkumpulan dari ketua organisasi yang ada di sekolah-sekolah itu kami undang. Semisal satu sekolah itu kami undang 5 perwakilan, di mana itu ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, ketua pramuka, ketua PMR, dan ketua ROHIS. Nah, itu kami undang untuk menghadiri event kita yang sekarang. Nah, tujuannya dari kegiatan itu sebenarnya ya yang pasti kalau adanya perkumpulan ketua kan kita bisa bertukar pikiran Iya, ya Kak. bener Jadi banget. Sharing-sharing pemikirannya- gitu iya, ya. betul sekali. Kita jadi tahu kayak di sekolah lain itu programnya apa aja sih, kemudian ada kendala itu apa aja kayak gitu. Jadi bisa saling sharing dan juga cari pengalaman baru gitu Iya, ya Kak? betul. Oke. Terus yang kedua di Forum OSIS Jawa Tengah, kan kebetulan karena aku di Forum OSIS Banjar sebagai ketua, otomatis juga terlibat di Forum OSIS Jawa Tengah. Iya. Nah, jadi di Forum OSIS Jawa Tengah itu ada kegiatan yang namanya JLP. Wah, apa itu JLP? itu Jawa Tengah Leadership Project, di mana kegiatan itu menghadirkan ketua-ketua yang ada di Forum OSIS Kabupaten se-Jawa Tengah. Wah, Kak. jadi event yang besar banget Ya, ya, cukup besar banget besar, sih. betul, Masnya. Nah, pada saat itu kegiatannya di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta selama 3 hari. Itu kegiatannya ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu? Nah, kegiatannya yang pasti ada pembukaan, kemudian materi dari berbagai lembaga instansi gitu, terus ada forum group discussion, itu yang menurut saya lumayan berkesan karena kayak kita tuh bisa cerita-cerita gitu, sharing-sharing sama ketua-ketua di kabupaten lain. Kayak kita jadi tahu permasalahan di kabupaten lain itu kira-kira apa sih, kemudian langkah yang mereka ambil itu ngapain aja kayak gitu. Karena banyak banget dari satu provinsi gitu Iya, ya Kak, betul benar sekali. banget nih. Pasti pengalaman yang luar biasa, berkesan dan menyenangkan gitu ya. Iya. Oke, dari pengalaman-pengalaman Kak Rehan selama di organisasi itu, apa sih hal terbesar yang Kak Rehan bisa pelajari dari organisasi tersebut? Oke, hal terbesar yang bisa aku pelajarin dan aku jadiin sebagai ya kesan bermakna dalam hidup aku tentunya menjadi seorang ketua itu nggak gampang teman-teman. Oke, pastinya. Iya betul sekali karena ya tentunya seorang ketua itu harus bisa memimpin berpuluh-puluh kepala dengan karakter yang berbeda-beda. Benar banget. Nah kita harus bisa menyatukan itu semuanya. Tidak hanya itu teman-teman, kita juga harus bisa mengkoordinasi, mengelola, mendengarkan, itu juga sangat penting. Kita juga harus bisa merangkul dan gimana caranya kita bisa menggabungkan berbagai aspirasi yang ada. Nah, yang paling menjadi tantangan berat buat aku sendiri itu gimana sih caranya seorang ketua itu bisa menjamin keberlangsungan sebuah organisasi. Nah, terus juga ya tentunya aku jadi bisa lebih paham gimana caranya memanage waktu dengan baik, menentukan skala prioritas yang emang aku butuhkan kayak gitu Kak. Apalagi jadi seorang ketua yang harus merangkul seluruh anggotanya supaya organisasi itu tetap jadi satu dan berkembang menjadi lebih baik. Itu Iya, betul pastinya sekali. sulit ya Kak. Oke, kemudian nih Kak, selain di organisasi nih Kak Rehan itu punya pengalaman menarik yaitu nge-MC. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih awal mula Kak Rehan ini terjun ke dunia MC? Boleh dong diceritain ke Sobat TCTC. Ya jadi awal mulanya fun fact-nya kan aku termasuk orang yang lumayan ambis gitu ya Kak, kayak lebih senang berkegiatan yang di depan layar gitu. Dan senang di depan kamera. Iya, kayak ya kalau misalkan ada job desk gitu Yang terlihat. tertarik ya, tertarik yang terlihat. Nah, saya awalnya coba-coba gitu jadi MC di acara atau event-event OSIS di sekolahku. Nah, dengan itu ternyata kok ya enak gitu. Terus Asik gitu ya, asik, benar, asik. bisa berinteraksi sama audiens gitu. Kita juga ya jadi tahulah gimana sih caranya mengatasi situasi di lapangan gitu. Nah, dengan hal itu aku jadi cukup tertarik. Kemudian karena dengan minat aku itu, aku sering
terpilih atau kadang aku juga mengajukan diri untuk bisa menjadi MC. Salah satunya juga di event sekolah seperti HUT sekolah juga kemarin saya sempat menjadi MC-nya. Wah, keren banget sih. Dari yang awalnya itu iseng-iseng, terus menemukan passion ya Iya, di benar dunia sekali. MC gitu. Wah, keren banget sih. Kemudian nih Kak, selama nge-MC itu pastinya banyak momen yang berkesan atau mungkin lucu yang bisa diingat sampai sekarang. Itu apa sih Kak? Kalau momen berkesan dan lucu, yang pasti yang berkesan dulu ya, Iya, Kak. benar. Yang berkesan itu ketika aku jadi MC di acara formal yang cukup besar, contohnya di ulang tahun sekolah kan itu yang pasti melibatkan Besar. banyak orang seperti Bener itu. banget. Terus juga di kemarin sempat jadi MC terakhir itu di acara TEVA itu seperti pameran yang melibatkan beberapa sekolah gitu, Kak. Oh, itu Juga udah di mana? Itu? ada di sekolah aku, Oh, di ya Skansa, kedatangan dari iya. sekolah-sekolah lain gitu. Terus juga dari cabang dinas juga hadir. Nah, di situ cukup berkesan karena menantang gitu ya, Kak, bisa berdiri di depan orang-orang penting gitu. Bener banget sih. Nah, untuk momen lucunya aku lumayan pressure ketika diminta untuk menjadi MC non formal gitu. Kenapa itu, Kak? Ya, karena kalau misal menjadi MC non formal kita harus istilahnya SKSD gitu. Sok kenal, sok dekat. Benar, Ya, kita juga harus bisa ngelawak di depan, harus Bisa membangun suasana. Benar sekali. banget, Nah, ya. itu awal-awalnya aku lumayan masih kaku gitu, kayak misal aku mau mencairkan suasana itu intonasi nadanya mungkin kurang pas gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi bahan lucu gitu. Terus juga pada saat nge-MC kadang juga mic-nya itu mati-mati sendiri dan itu bikin greget ya. Ya, bener banget. Kayak Jadi gitu. keganggu gitu Iya, juga bener ya. sekali. Tapi berarti udah berapa lama sih terjun ke dunia MC atau nge-MC itu? Kalau aku di dunia per-MC-an itu dari semenjak SMK sampai sekarang masih. Oh, dari SMK ya? Iya, dari Terus, awal SMK. dari awal nge-MC itu kan pastinya berbeda sampai sekarang yang udah cukup lama. Itu apa sih yang Kak Raihan rasain perubahannya gitu? Ya, yang pasti perubahannya yang awalnya dari hal-hal kecil, contoh membuat teks MC, mungkin masih belum tahu struktur yang baik dan benar itu seperti apa. Iya. Sekarang jadi tahu. Kemudian dari berbagai cara nge-MC, contoh formal, semi formal, dan non formal itu jadi lebih paham dan cukup menguasai seperti itu, Kak. Oke. Terus berarti lebih suka nge-MC formal atau non formal nih? Nah, kalau dari aku pribadi lebih suka yang formal. Formal, Iya. oke. Kenapa itu Kak? Karena kalau formal mungkin bagi sebagian orang yang ekstrovert itu lumayan susah ya, tapi kalau dari aku sendiri lebih nyaman menjadi MC yang formal karena lebih terstruktur aja gitu, Kak. Kalau misalkan non formal maupun semi formal kan kita lebih banyak improvnya gitu. Oh iya, Ya, benar kayak gitu. benar. Oke, keren banget sih. Kalau bisa contohin dong Kak sedikit saat nge-MC formal nih. Boleh dong ke sobat TC-TC di rumah? Boleh banget. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Bawang, serta hadirin yang berbahagia. Cukup, Kak? Oke, cukup. Wah, keren banget sih. Suaranya itu udah terlatih gitu ya sebagai seorang MC. Keren banget. Terus kemudian nih Kak, saat nge-MC atau mungkin berbicara di depan umum gitu ya Kak, pasti ada rasa gugup saat public speaking. Itu gimana sih cara Kak Raihan menangani atau mengatasi rasa gugup tersebut gitu? Oke. Tentunya kita udah nggak asing ya, Kak, sama istilah public speaking Bener atau banget. berbicara di depan umum. Nah, bagi sebagian orang mungkin itu masih merupakan sebuah ketakutan karena ya mungkin bagi yang belum terbiasa bisa tremor, iya bahkan sampai belibet juga ngomongnya. Nah, gimana sih tips dari aku supaya kita bisa lancar dan juga percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum? Tentunya yang pertama kita harus nyiapin mental. Oke, mental pertama ya Kak? Benar, itu mental yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar paham dan mantap mengenai apa sih materi yang mau kita sampaikan. Oke, jadi memahami materi terlebih betul dahulu sekali. gitu ya Karena Kak? ya kalau kita nggak paham gimana kita mau menyampaikan buat orang lain. Benar, kayak gitu. benar. Terus yang kedua, ya kita harus bisa tahu, harus bisa mengerti gimana sih kita mau menyampaikan itu dengan cara apa seperti itu. Terus kalau untuk supaya bisa ngomong lancar gitu, kalau dari aku pribadi sesuai pengalaman aku, tentunya kita harus sering-sering berbicara di depan kaca. Oh, jadi berbicara di depan kaca, Iya. ngomong sendiri gitu Iya, ya betul. Kak? Bener banget sih. Kenapa begitu? Karena kita tuh jadi bisa tahu gimana sih kondisi kita ketika berbicara di depan umum. Kita bisa lihat diri kita sendiri.
mimik wajah kita seperti apa, gestur tubuh kita seperti apa, itu kita bisa atur di situ teman-teman. Seperti itu. Wah, betul banget nih tips dari Kak Raihan ini, boleh dicoba di rumah gitu ya buat yang mau berlatih public speaking. Karena dari aku sendiri juga masih perlu belajar banget buat public speaking yang bagus dan teratur gitu. Terus kemudian nih Kak, saat mau nge-MC atau mau public speaking itu ada ritual khusus nggak sih yang Kak Raihan lakukan biar nggak grogi atau gugup gitu? Oke, kalau ritual khususnya ketika masih di belakang layar ya, kita belum ke depan, kita memberi ibaratnya motivasi lah untuk diri kita sendiri. Contoh nih kayak aku ketika mau nge-MC atau berbicara di depan umum, aku meyakinkan berbicara ke diri aku sendiri, kalau ada kaca, kita berbicara di depan kaca. Kayak gini. Aku tahu aku bisa, aku mampu melakukan itu semua. Kesalahan itu bukan suatu kegagalan karena itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, dengan kita seperti itu bakal terimajinasi oleh itu. Jadi kita bakal lebih tenang, nggak terpressure gitu, Kak. Jadi memotivasi diri sendiri dulu ya, Kak. Oke. Kemudian nih, Kak, sebagai siswa yang aktif berorganisasi, gimana sih Kak Raihan menanggapi brandingan ini? Brandingan sebagai siswa yang aktif berorganisasi gitu. Oke. Jadi kalau dari aku pribadi, mungkin bagi sebagian orang kita sering tampil di depan atau kita membranding diri kita di sosial media itu merupakan sebuah pencitraan atau pamer pencapaian gitu. Tapi bagi aku sendiri itu enggak teman-teman, karena itu merupakan bekal kita buat kedepannya kayak gitu. Betul banget sih, karena personal branding juga perlu banget ya Kak di masa sekarang, buat masa depan juga ya. Oke, nah selama ini nih dari teman-teman atau lingkungan Kak Raihan itu pernah dikatain paling sibuk atau sok sibuk gitu nggak sih Kak? Pernah banget. Pernah banget. Ya terutama pada saat aku kelas 10 ada lumayan guru yang itu kurang suka dengan anak yang sering dispen gitu. Oh iya. Ya aku sampai ibaratnya dapat istilah panggilan si Raja Dispen gitu. Si Raja Dispen karena sering nggak masuk kelas gitu ya. Iya bener banget. Terus juga teman-teman aku sering bilang ke aku kayak, kamu sok sibuk banget ini segala macam. Tapi ya itu menurut aku bukan hal yang perlu diseriusin ya, karena ya mungkin juga hanya batas bercandaan. Terus juga kalaupun kita menanggapi itu dengan serius juga ya nggak penting gitu. Iya, nggak penting mendengar omongan yang tidak berguna buat kita gitu betul ya. Sekali. Oke. Kemudian nih, gimana sih cara Kak Raihan ini menanggapi dari kritikan-kritikan tersebut atau omongan-omongan yang nggak penting itu gimana sih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri tentunya sebagai seorang manusia ya yang punya indera pendengaran, tentu aku bakal mendengarkan itu, namun juga harus disaring gitu Kak. Yang mungkin pendengaran itu mungkin relate dengan aku, bakal aku terima dan dijadiin sebagai evaluasi buat diri aku pribadi. Namun untuk yang seperti omongan yang mungkin tidak relate gitu, ya aku buang aja, anggap sebagai angin lalu kayak gitu Kak. Jadi mengambil yang bisa membangun diri kita itu diambil sekali. Baiknya diserap gitu ya. Karena ya kalau misalkan omongan orang lain tuh kalau nggak berpengaruh buat kita, buat apa kita pedulikan? Gitu. Oke, bener banget sih. Karena mereka juga nggak tahu kita yang sebenarnya. Nah, kemudian nih Kak, sebagai seorang ketua itu pastinya punya keterampilan kepemimpinan. Selain itu apa sih yang diperlukan sebagai seorang ketua gitu? Oke, yang pasti seorang ketua harus bisa menentukan birokrasi yang bagus. Birokrasi itu sistem. Yang pasti seorang ketua itu harus memilih sistem yang terbaik untuk memimpin para anggotanya dan menjamin keberlangsungan organisasi itu. Juga tentunya sebagai orang ketua itu ada yang berbeda. Mereka harus bisa memiliki sudut pandang yang cukup jauh dibanding anggotanya. Mereka juga harus bisa menganalisis kira-kira apa sih yang kita dapat ketika kita melakukan itu, dan kita juga harus menganalisis sebelum kita melakukan itu resikonya itu apa aja, seperti itu. Karena ya seorang pemimpin itu kalau saya bilang itu harus menguasai 3T. Apa itu Kak? 3T itu seorang pemimpin harus bisa menjadi tombak. Yang pertama tombak, tembok, dan tombok. Tombok. Iya, betul sekali. Kemudian nih Kak, dalam organisasi Forum OSIS Banjarnegara itu ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu gitu kegiatannya? Kalau di masa kepengurusan aku yang sekarang itu cukup banyak program kerja yang bisa terlaksana. Yang pertama itu ada musyawarah belajar, kemudian juga kalau Forum OSIS daerah itu kan
Kadangkala ada program turunan dari Forum OSIS Jawa Tengah yang harus dilakukan oleh Forum OSIS daerahnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu contohnya kemarin itu ada pelajar berdampak itu kita melakukan organisasi bersama seperti itu. Kemudian juga kita menjalin kerjasama atau sponsorship ke beberapa tempat kayak gitu. Kegiatannya juga kita rapat per bulan itu 2 kali Kak. 2 kali. Ya biasanya kita ada rapat rutin dan juga ada rapat koordinasi gitu. Oke, itu seru banget nggak sih menurut Kak Rehan gitu? Seru, yang pasti seru karena ya kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berharga seperti itu. Bener banget, apalagi udah secinta itu sama organisasi gitu ya Kak pastinya. Ya bisa dibilang begitu. Menjadi seorang ketua Forum OSIS Banjarnegara itu keren banget sih menurut aku. Kemudian nih Kak, sebagai anak organisasi ini kan biasanya punya prinsip yang dia pegang. Kalau dari Kak Rehan sendiri tuh apa sih prinsip dari seorang Kak Rehan Zahroni? Boleh dong ceritain ke Sobat TCTC. Oke. Kalau prinsip dari aku sendiri, sekali kita nyebur jangan cuma kecipratan aja, tapi basah sekalian. Ya kalau bisa kita nyelam ke dalam sekalian. Karena kalau misalkan kita berkontribusi atau mengikuti sebuah forum setengah-setengah, itu juga feedback yang kita dapat itu juga nggak maksimal Kak. Jadi menurut aku ketika kita berusaha setengah-setengah itu percuma, sia-sia. Hal yang sia-sia itu ketika kita nggak mencoba, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika kita setengah-setengah. Nah itu prinsip yang selalu aku terapkan supaya gimana sih aku selalu bisa ikhlas untuk berkontribusi. Kayak kita tuh jangan pernah berharap untuk mendapatkan timbal balik atau feedback. Karena tanpa kita sadari feedback yang kita dapat mungkin nggak bisa kita rasakan secara langsung, tapi itu tuh bisa menjadi bekal kita untuk kedepannya seperti itu. Oke, jadi jangan setengah-setengah dalam melakukan sesuatu ya Kak. Ya, harus maksimal dan tentunya dengan kemampuan kita gitu. Kemudian nih Kak, sebagai seorang anak yang aktif berorganisasi juga gitu kan, pastinya ada role model nih. Kalau dari Kak Rehan sendiri, siapa sih role modelnya dan kenapa memilih role model tersebut gitu? Oke, sebelumnya aku lumayan tertarik ke orang-orang yang mungkin latar belakangnya itu public speaking gitu, kayak misal mereka itu bergelut di dunia perdebatan ataupun politik kayak gitu. Aku cukup suka di dunia seperti itu. Kemudian untuk tokoh yang mungkin menjadi panutan aku dari awal itu, aku mengenali yang pertama ada Kak Sadam Permana. Oke, aku tahu gitu Kak Sadam Permana. Iya, aku tertarik dengan beliau karena aku sering melihat ketika beliau lomba debat itu kayak wah keren banget deh bisa menata sebuah kalimat dengan baik. Karena ya itu yang pertama membuat aku tertarik terjun ke dunia public speaking. Kemudian yang kedua itu ada Kak Fania Winola. Wah, aku juga tahu itu karena sering banget lewat di sosial media gitu kan. Apalagi anak muda yang benar-benar menginspirasi gitu lah ya, produktif banget gitu. Bener banget. Aku juga fun fact-nya pernah berinteraksi secara langsung dengan beliau walaupun secara digital gitu. Pernah ada program Forum OSIS Jawa Tengah itu WeFOS, itu webinar dengan narasumber dari Kak Fania. Ya karena kan yang saya tahu dan juga mungkin yang berseliweran di sosial media ya, beliau cukup aktif dan mengikuti banyak kegiatan termasuk kegiatan bahkan sampai ke luar negeri. Iya benar, sampai internasional gitu ya Kak. Keren banget sih. Terus kemudian nih melihat anak muda zaman sekarang gitu, apa sih harapan untuk anak muda di zaman sekarang yang seumuran dengan Kak Rehan gitu? Oke. Dari aku sendiri, teman-teman semua yang menonton ini, stop melakukan hal-hal yang nggak penting dan membuang-buang waktu. Manfaatkan waktu untuk sebuah kegiatan atau hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, syukur-syukur buat orang lain juga kena dampaknya. Karena ya mungkin saat ini kita nggak akan merasa rugi, tapi kedepannya nanti kita akan merasakan hal itu, seperti itu. Kalau bisa di masa sekarang itu kita ikutin perkembangan zaman yang ada, tetapi perlu digarisbawahi jangan sampai keluar ke hal-hal yang negatif. Terus juga mengenai hal sekarang, personal branding itu banyak sekali dibicarakan. Ada mungkin dua kubu, antara kubu personal branding itu pencitraan maupun personal branding itu sebuah penunjang untuk kita ke depannya. Nah kalau dari aku sendiri, jangan pernah malu untuk membranding diri kita sendiri teman-teman. Karena dengan kita bisa membranding diri kita sendiri itu merupakan suatu hal kita mempercayai diri kita. Seperti itu Kak.
Oke, jadi pesannya buat anak muda yang seumuran sama Kak Rehan di luar sana, jangan lupa untuk selalu mencoba hal-hal baru dan personal branding itu penting banget ya Kak. Betul sekali. Oke, itu bukan pencitraan tapi untuk membranding diri Diri kita kita sendiri gitu. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Rehan itu dari awal perjuangan Kak Rehan terjun ke dunia OSIS, terus masuk ke forum OSIS Banjarnegara dan juga menjadi anggota forum OSIS Jawa Tengah juga ya Kak. Itu keren banget sih menurut aku dan juga sangat menginspirasi buat anak muda seumuran Kak Rehan di masa sekolahnya ini bener-bener produktif gitu. Nah kemudian terima kasih buat Kak Rehan yang sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih. Dan buat Sobat TC yang masih penasaran nih sama Kak Rehan, boleh banget langsung follow Instagramnya Kak Rehan. Di mana Kak username-nya boleh disebutin? Boleh, itu namanya cukup gampang dicari. ZHRONE-nya 2 kali. Oke, nanti kita taruh di description box. Oke. Dan terima kasih juga buat Sobat TC yang sudah setia menyaksikan episode rotasi kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify. Dan buat kalian yang ingin bekerja sama dengan kami atau memiliki ide konten rotasi selanjutnya, langsung aja DM ke Instagram kita @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.